Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa pengertian dari ekonomi mikro. Kalian bisa membuka buku kalian pada bab awal-awal kalian. Karena di sini pertama-tama saya akan bahas apa pengertian dari apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro bisa disebut juga sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai serta memahami variabel biaya pada apa saja dalam suatu produksi barang dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih spesifik mengenai tentang pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro ialah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen juga, penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu pada harga pasar. Ada beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro itu sendiri, diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan itu dapat lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam prediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Di sini juga para ahli berpendapat mengenai tentang ekonomi mikro. Kita ambil saja contohnya satu, ialah Adam Smith. Adam Smith melihat ekonomi mikro ialah dengan melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam mengambil keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Yang kedua ada Sadono Sukirno. Menurut dia dalam buku ekonomi mikro teori pengantar, Sadono Sukirno menyatakan bahwa pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan. Mikroekonomi sendiri berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran serta juga permintaan barang dan jasa selanjutnya. Di sini saya rasa cukup membahas tentang pengertian ekonomi mikro. Kita langsung saja kepada tujuan dari ekonomi mikro itu tersebut. Pada dasarnya tujuan utama dari ekonomi mikro ialah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumennya. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya yang dapat kita ambil satu contoh. Untuk menganalisis apabila terjadi kegagalan pasar, dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui pasar persaingan sempurna.
Apa sih pengertian dari pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna itu merupakan interaksi antar penjual dan pembeli terhadap barang atau jasa tertentu. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan jumlah pembeli dan penjual yang banyak. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith. Dalam bukunya Wealth of Nations, Edward dalam bukunya Mathematical Peace yang dikarang pada tahun 1881 merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Kemudian konsep persaingan sempurna ini mendapatkan definisi yang lengkap dalam buku Risk, Uncertainty and Profit tulisan Frank Knight yang dikarang pada tahun 1921. Kadangkala struktur pasar ini dibedakan antara istilah persaingan murni dengan persaingan sempurna. Contoh persaingan murni adalah kurang sempurna ketimbang sempurna. Edward H. Chamberlain mendefinisikan persaingan murni sebagai persaingan yang bersih dari elemen-elemen monopolis. Syarat yang diperlukan untuk definisi hanyalah jumlah penjual yang banyak dan komoditas yang homogen. George Stigler mengemukakan definisi alternatif dengan menambahkan syarat yaitu asumsi informasi yang sempurna. Namun demikian, orang bisa saja mendebatkan bahwa informasi yang sempurna tentang harga lebih mudah diperoleh dalam pasar monopoli ketimbang pasar yang terdiri dari banyak penjual. Di sini saya akan juga membahas tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Apa sih ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni. Mungkin yang ada adalah mendekati ciri-cirinya. Struktur pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-cirinya saya akan sebutkan 1 atau 2. Yang pertama, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua, ada pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain lebih tinggi dan pada yang berlaku di pasar. Di sini juga saya akan memberikan ciri-ciri ekonomi dibentuk asumsi struktur pasar persaingan sempurna. Di antaranya yaitu terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena terdapat sangat banyak produsen dan perusahaan, maka setiap produsen atau perusahaan hanya memasok produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Di pasar pembeli juga sangat banyak sehingga secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk mempengaruhi mekanisme di dalam pasar.
Dengan demikian, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Pada pasar ini kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Di sini kita juga akan membahas karakteristik pasar persaingan sempurna. Terdapat beberapa jenis pasar berdasarkan strukturnya, seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Untuk menentukan struktur pasar dengan melihat beberapa aspek, yaitu dengan ciri barang yang dihasilkan banyak tidaknya perusahaan mudah tidaknya perusahaan baru menjalankan kegiatan produksi, dan besarnya kekuatan suatu perusahaan di dalam pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur yang paling ideal karena dianggap mampu mewujudkan produksi yang sangat efisien. Bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan pasar persaingan sempurna? Yaitu hasil penjualan merupakan mereka pendapatan total yang diterima yang dihitung dari jumlah produk yang terjual dikalikan dengan harga produk atau harga dikalikan dengan jumlah yang terjual. Pendapatan total ini berbanding lurus atau bersifat proporsional dengan kuantitas output. Semakin banyak output, semakin besar pula pendapatan totalnya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihannya PPS memaksimumkan efisiensi baik alokasi maupun produksi. Terdapat kebebasan bertindak dan memilih bagi perusahaan. Yang ketiga, ada menciptakan distribusi pendapatan yang lebih baik. Kekurangannya ialah PPS tidak mendorong inovasi. Yang kedua, teknologi pada PPS terbatas. Yang ketiga, kadangkala menimbulkan eksternalitas negatif. Yang keempat, pilihan konsumen terbatas. Yang kelima, biaya produksi makin tinggi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana jumlah penjual serta pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan akan menjadi sangat banyak dan kemampuan masing-masing perusahaan dianggap kecil sehingga tak akan mempengaruhi pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, tingkat harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Output perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Jadi semua barang yang dijual perusahaan harganya relatif tidak berubah. Keunggulan pasar persaingan sempurna adalah persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi dan kebebasan dalam memilih. Meskipun kerugiannya adalah pasar persaingan sempurna tidak akan mendorong inovasi, dan biasanya pasar persaingan sempurna memiliki biaya sosial, membatasi pilihan konsumen, biaya yang mungkin lebih tinggi di pasar persaingan sempurna, serta distribusi pendapatan tidak selalu sama. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.